Karena kalau ini terungkap, akan ketahuan siapa aktor di belakang ini. Oke, jadi saya minta poinnya masuk ke sana. Kesaksian Saka Tatal kasus Vina Cirebon. Salah satu terpidana kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal mengaku menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian. Eki yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Kalan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikitpun saya tidak ada sangkut pautnya sedikitpun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadong. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang diduga. Kita, kalau saya sebagai penyidik, mau tidak mau, ya harus dicari lah. Harus dicari. Buktikan kepada masyarakat bahwa Polri terus bekerja secara maksimal. Kalau memang sudah mentok gitu kan, memang sudah sangat mentok, ya sampaikan juga ini loh. Kalau tidak, kalau perlu ini keterangan A bilang Andi ini hitam, keterangan B putih, keterangan ini Ika, ini kritik. Kan pusing. Nah, sehingga di sini di awal juga dianggap ini adalah, tapi tetap harus dicari. Dan saya juga mohon kepada masyarakat, publik sebagai sosial kontrol, apabila memang ada yang tahu, tolong beritahukan itu satu kecamatan itu dengan PS ini di kecamatan Mangun itu sendiri gitu kan, satu kecamatan. Dan setelah dicek juga kepada lurahnya, yang namanya orang tersebut banyak sekali gitu kan. Jadi yang mana ini gitu kan, yang mana ini, jadi perlu ada satu kehususan. Nah ini, jadi kalau saya sebagai penyidik tetap harus dicari dan nanti sampai di mana akhirnya. Nah kalau memang betul-betul di sini saya memahami masyarakat mungkin terlalu dini ya pihak penyidik menyatakan menghapus. Mungkin itu kata-kata menghapus ini kurang pas. Saka mengklaim dirinya tidak pernah mengenal sosok kedua korban pembunuhan tersebut. Karenanya ia mengaku heran mengapa polisi turut menyeret dirinya dalam kasus itu. Sama korban saya nggak kenal, saya bingung dan takut saat itu karena saya dipaksa sampai dipukul, ditendang, disetrum, disuruh ngaku, ujarnya kepada wartawan Sabtu 18 Mei. Saka menjelaskan penangkapan dirinya terjadi pada 31 Agustus 2016 ketika masih berusia 15 tahun. Ia mengaku ketika itu tengah dimintai tolong oleh pamannya Eka Sandi untuk mengisi bensin sepeda motor. Eka merupakan salah satu pelaku di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelum penangkapan saya diminta tolong sama paman buat isiin bensin motor. Udah beres pengisian bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di dekat SMPN 11 Kota Cirebon, jelasnya. Ketika hendak mengembalikan motor itulah, kata dia, terdapat sejumlah anggota polisi di lokasi dan tengah mengamankan beberapa orang termasuk pamannya. Saka mengklaim tak diberikan penjelasan apapun oleh aparat kepolisian dan langsung dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota bersama yang lain. Motor saja belum dikasihin ke paman saya, tahu-tahu langsung ditangkap. Pas nangkap enggak ada penjelasan apapun, terus saya dibawa ke Polresta Cirebon Kota, tuturnya. Setelahnya Saka mengaku langsung dibawa ke salah satu ruangan dan menerima sejumlah penganiayaan dari sejumlah polisi. Ia menyebut ketika itulah dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pas sampai di kantor polisi itu saya nggak ditanya, tahu-tahu saya langsung disiksa, dipukulin, diinjak-injak sampai disetrum, dipaksa buat mengaku, katanya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mengatakan pihaknya masih memburu 3 pelaku diduga terlibat pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Surawan menegaskan sampai saat ini Polda Jawa Barat tidak pernah menghentikan kasus tersebut. Ia menyebut pihaknya akan berupaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku secepatnya. Barreskrim Polri pun ikut turut tangan mengerahkan tim asistensi untuk membantu Polda Jawa Barat dalam mencari 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri juga menurunkan tim untuk membantu Polda Jawa Barat, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo saat dikonfirmasi Kamis 16 Mei.